Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Hari ini ketika video ini dibuat pagi-pagi, jam setengah 7 pagi. Dan di hari ini hacker yang kemarin menyerang Indonesia akan mengembalikan data-data yang telah mereka curi dan mereka kunci. Dan mereka menambahkan ucapan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia karena telah mengganggu kita gitu. Dan bahwa mereka minta supaya ini gak usah dibahas ke urusan politik karena ini bukan urusan politik dan ini bukan hanya sekedar uang, katanya seperti itu. Saya gak saya perasaannya campur aduk untuk masalah ini gitu. Di satu sisi kok janggal gitu, tetapi di sisi lain janggal banget gitu. Tapi di sisi lain wah sangat janggal gitu. Tapi sisi lain, dari sisi yang lain lagi, saya merasa bersyukur kalau memang itu benar-benar akan terjadi gitu ya. Ya karena data kita itu adalah data yang sangat penting dan berbahaya kalau misalkan digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Misalkan mereka bisa menjadikan data-data kita itu sebagai pintu masuk untuk mengambil uang di rekening kita misalkan, atau data-data bisa digunakan untuk minjem ke pinjol, jadi mereka yang ngambil tapi kitanya yang disuruh bayar. Ada banyak sekali masalah-masalah kalau data-data itu hilang gitu. Cuman saya ngelihat masyarakat Indonesia sekarang tuh sudah tidak marah gitu. Kan biasanya kalau data hilang, data dicuri itu sebuah masyarakat tuh marah gitu. Nah kalau di Indonesia tuh gak marah, kayaknya tuh udahlah udah kayak gitu. Saya juga ya ini bahaya banget gitu, tapi masyarakat Indonesia tuh kayaknya udah cuek banget, udah kebal banget dengan realitas-realitas yang seperti ini gitu. Kayaknya terlalu banyak dagelan sehingga kita tuh sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang dagelan dan mana yang bukan, dan bahwa kita juga seringkali tidak bisa berbuat apa-apa ketika dagelan-dagelan semacam ini tuh dibangun gitu oleh pihak tertentu yang kita tidak ketahui, tapi kayak gitu. Nah, makanya saya tuh ingin menegaskan bahwa seharusnya masyarakat Indonesia tuh jangan gitu, tapi kita harus melakukan tindakan-tindakan. Salah satunya adalah dengan membahas masalah ini dan kemudian melakukan kritik terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas hal ini. Ya tentu saja kita juga harus marah-marahin sama si hacker itu, tetapi dalam konteks ini ya hacker sedang menjalankan fungsi dan statusnya gitu. Yang paling penting adalah kenapa kita kena hack gitu. Ada banyak sekali kejanggalan dalam hal ini gitu. Yuk kita sama-sama lihat kejanggalan-kejanggalannya. Yang pertama, masalah cyber di Indonesia itu memang sudah dibicarakan bertahun-tahun lalu sebagai salah satu pertahanan cyber paling lemah di dunia. Bahkan waktu serangan Bjorka kemarin, sekitar 1-2 tahun yang lalu itu mengemuka, itu ada seorang hacker yang diundang sama Pak Deddy Kobisa dan dia mengatakan dengan jelas bahwa kita tuh salah satu yang terlemah pertahanan cybernya, bisa dibobol dengan begitu mudahnya. Bahkan beliau bisa mengklaim sebenarnya dalam setengah jam, dalam 10 menit, dalam 20 menit saya bisa ngehack ini dan sebagainya, dan itu sangat mudah. Dan kemudian banyak juga hacker-hacker yang mengatakan di Indonesia, jadi perkumpulan hacker itu kalau misalkan mau tutorial ngebobol sesuatu, itu tutorialnya ngebobol benteng-benteng cyber pemerintah gitu, karena begitu mudahnya, karena ini mau untuk anak ya gampang lah. Tapi walaupun sudah diberitakan bertahun-tahun sebelumnya dan sudah ada kejadian Bjorka sebelumnya, kok luar biasanya gitu kita tetap rentan terhadap pembobolan itu. Kan kalau misalkan dikasih tahu kita paling lemah, wah kita mikir panjang gitu kan. Ini rahasia negara, ini rahasia rakyat Indonesia. Bahkan ketika Pak Prabowo debat pun, oh jangan bahas itu karena itu rahasia negara. Artinya sebegitu pentingnya sampai Pak Prabowo rela untuk tidak membocorkannya demi kampanye gitu. Kan berarti besar. Tapi kenapa sudah dibobol berkali-kali dan sudah dikasih tahu berkali-kali, tetap aja ternyata begitu mudahnya gitu. Dan kalau misalkan kita lihat begitu mudahnya pembobolan ini, levelnya sampai semudah apa? Sampai selevel bahwa data-data kita dikumpulkan menjadi satu kesatuan di satu tempat, tapi hanya dilindungi oleh Defender, Windows Defender yang nggak beli gitu. Maksudnya itu udah bawaan dari sananya, nggak usah apa-apa lagi. Pokoknya dari sananya tiba-tibanya sudah ada gitu. Dan luar biasanya apa? Luar biasanya konon katanya
bukan konon sih, karena ini yang mengatakannya adalah Ibu Sri Mulyani, bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk ini itu tuh sekitar 1,4 triliun dan 700 miliar diantaranya adalah untuk pengamanan cyber ini gitu. Jadi sebenarnya itu si uangnya kemana ya, patut kita pertanyakan juga. Dalam hal itu kan kita tuh harus melakukan pengawasan, karena sekarang kita sudah punya media massa, kita sudah punya media sosial, dan banyak diantara kita yang sudah memiliki akses yang sangat besar terhadap media sosial itu. Berarti kita bisa melakukan kritik dan kontrol sosial langsung kepada masyarakat, kepada pemerintah gitu. Nah, ayo kita pertanyakan, itu 700 triliun, 700 miliar itu dipakai buat apa? Masa cuma dipakai buat Defender doang gitu. Ini kan pengumpulan data nasional udah dikumpulin jadi satu, tiba-tiba langsung dicolong sama orang dengan sangat mudahnya gitu. Kan unik gitu. Dan yang lebih uniknya lagi adalah bahwa Defender yang itu pun sebenarnya bukan masalah karena belum terbobol. Yang sebenarnya terbobol itu adalah jam 1 malam, jam 2 malam ada pihak tertentu dari Kominfo atau dari manapun itu yang megang pendataan itu yang mematikan Defender. Jadi menonaktifkan. Gak tahu dia lagi buka VPN, gak tahu dia lagi buka judi online apa segala rupa, pokoknya dimatiin dalam beberapa waktu gitu. Ini aneh, bayangkan komputer atau siber nasional dipegang, disimpannya, dipertahankan sama Defender. Defendernya kemudian dinonaktifkan selama beberapa saat oleh pihak tertentu karena alasan-alasan yang gak jelas gitu. Maksudnya kalau dia punya alasan yang gak jelas untuk melakukan sesuatu, jangan pakai komputer, jangan pakai laptopnya negara dong, nanti kan jadi bocornya seperti ini gitu ya. Kita nggak tahu sih, cuman jadi kalau Defender itu adalah level terendah dari pertahanan cyber Indonesia, itu terendah di seluruh dunia, mungkin itu yang terendah, tapi bahkan itu pun harus dinonaktifkan pula gara-gara aktivitas tertentu dari sana yang melakukan anu gitu ya. Kita nggak tahu sedang melakukan apa gitu ya. Kan ini kocak gitu, ngeri. Dan kejanggalannya juga belum selesai di situ gitu, karena kan kebocoran mulai terjadi itu tanggal 17, kemudian baru dilaporkan itu tanggal 20, dan kemudian pemerintah baru mengeluarkan sebuah pernyataan kepada publik itu tanggal 24. Jadi 17 diabaikan, mungkin mencoba diperbaiki gitu ya, sambil aduh gimana dong apa yang mungkin gitu ya si pejabat-pejabat di sana itu. Nah, kemudian baru dilaporkan itu tanggal 20, dan setelah itu dipublikasikan kepada masyarakat tanggal 24. Artinya apa? Ketidakprofesionalan dalam hal ini menjadi satu-satunya kemungkinan gitu. Kan itu lelet segitu kan nggak mungkin kita menjelaskan bahwa oh ini nggak ketahuan, kita nggak mungkin juga, itu sudah ketahuan tapi kemudian tidak dilaporkan dan baru dilaporkan kepada publik itu sekitar 1 minggu kemudian. Padahal kalau misalkan dilaporkan sejak awal, mungkin ya white hacker di Indonesia yang jumlahnya banyak itu kan bisa membantu gitu, atau ya bisa melacak atau bisa apalah gitu. Tapi kan ini sama sekali tidak dilibatkan, bahkan mereka pun baru tahu seminggu setelahnya gitu, publik dikasih tahu seminggu setelahnya. Ini ya saya pikir sesuatu yang sangat tidak profesional gitu. Tapi ada kejanggalan berikutnya lagi yang lebih heboh lagi gitu. Jadi level kejanggalannya itu sudah sangat-sangat heboh, bahwa ternyata sudah dibobol itu kita baru tahu bahwa kita tidak memiliki backup gitu. Ini nggak memiliki backup itu aneh gitu. Jadi maksudnya dalam undang-undang secara legal sudah ada aturannya bahwa harus memiliki backup gitu. Ya banyak YouTuber, TikTokers yang bilang bahwa penjaga warnet pun sebenarnya memiliki backup data gitu. Ini satu negara nggak punya backup data. Semua data dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian nggak ada backupnya. Kemudian pas dicuri ya kayak gitu. Ini kan luar biasa. Saya mohon maaf ya, tapi ini benar-benar sudah sangat-sangat keterlaluan gitu. Ya karena itu kan seharusnya SOP itu prosedur yang bahkan seandainya tidak ada SOP itu pun pembackupan data itu seharusnya sudah terjadi gitu. Tapi ini kenapa data dari seluruh rakyat Indonesia gak ada backupnya? Saya merasa sangat-sangat heran gitu. Dan kenapa sih bisa seperti ini gitu? Dan ketika misalkan kemarin pemerintah itu dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan kejanggalan-kejanggalan seperti ini, mereka menghindar, dan nampaknya sih ya kelihatannya, saya nggak tahu kan, saya bukan tukang hacker gitu ya, cuman nampaknya mereka tuh kayak gak bisa menjelaskan apa yang menjadi tanggung jawab mereka gitu.
kayaknya mereka bukan berlatar dari tukang cyberan gitu. Jadi pejabat-pejabat yang diangkat jadi kominfonya, jadi ketua tukang ngumpulin datanya dan sebagainya, kayaknya ngeblank gitu. Ngeblank karena mereka memang menutupi rasa malu atau misalkan apa gitu ya. Dan ngeblank karena mereka bahkan tidak paham soal istilah-istilah percyberan gitu, yang saya lihat kemarin gitu ya, pas dicecar. Jadi saya kemudian telaah, ternyata aduh, Menteri Kominfo ternyata gak ngerti soal informasi digital karena bukan berlatar dari informasi digital, cyber atau semacamnya. Kan kalau misalkan ada Kominfo dan Kominfo itu ada di zaman sekarang, itu informasi yang dimaksud yang menjadi tanggung jawabnya itu pasti informasi digital gitu. Kan nggak mungkin informasi di zaman sekarang tahun 2024 gitu, kemudian informasi yang beredar itu adalah ngebahas tentang koran, tentang media massa tahun 1990-an, kan nggak mungkin. Jadi harusnya yang paham benar soal cyber gitu. Tapi ini ternyata bukan. Bahkan orang yang jadi BSSN yang ngumpulin itu ternyata latarnya juga tentara gitu. Bukan orang yang di satu sisi kita menemukan banyak sekali orang-orang Indonesia yang jadi hacker, yang ngerti banget coding, yang ngerti banget virus, yang ngerti banget serangan cyber dan sebagainya. Indonesia tuh kaya yang seperti itu. Bahkan banyak di antara orang-orang Indonesia, hacker-hacker di Indonesia yang ditakuti di dunia internasional gitu. Bahkan ada orang-orang di Indonesia yang mampu membobol Microsoft, membobol Windows, kemudian mereka dapat uang dan sebagainya. Mereka semua gak direkrut sebagai orang-orang Kominfo, tapi sebaliknya orang-orang Kominfo justru malah dipenuhi oleh orang-orang yang berlatar sama sekali tidak ada kaitannya dengan cyber, informasi digital dan sebagainya gitu. Pengumpulan data nasional diberikan kepada seorang yang kita tidak usah meragukan patriotismenya karena itu bukan konteksnya, kita tidak usah meragukan nasionalismenya, tapi kita mempertanyakan kenapa orang yang bukan di bidangnya malah disimpan di situ gitu. Coba saya tanya kepada pemerintah, kenapa, apakah ini adalah transaksi politik atau apa, ya kita nggak tahu gitu ya, kan itu mah hanya dugaan-dugaan. Cuman maksudnya lah, kenapa orang yang tidak berpengetahuan atau tidak di bidang itu justru malah dipercaya, diamanahi di situ gitu. Ini jadi siapa yang salah kalau seperti itu? Dan dan itu kan banyak sekali kejanggalan. Dan ketika pemerintah dicerca itu, apa argumentasi mereka? Ya mereka ngomong ke sana ke sini dan sebagainya, tapi yang bikin saya miris adalah bahwa mereka tidak menunjukkan rasa bersalah, tidak minta maaf sama sekali. Jadi mereka hanya mengatakan, ya bukan hanya Indonesia, karena Amerika juga kena serangan, Jerman juga kena serangan, Kanada juga kena serangan. Ya bukan itu gitu. Kan kita yang bertanya adalah kenapa Indonesia kena serangan, bukan Amerika kenapa serangan. Jadi kayak anak kecil, kenapa kamu ini mecahin kaca? Kan bukan saya aja yang main bola mecahin kaca, itu yang lain. Ya bukan gitu masalahnya. Ya Indonesia, konteksnya Indonesia, kenapa kebobolan? Bukan malah, tapi mereka malah menjelaskan di luar sana begini dan begitu. Kemudian ada AAA muda yang menjelaskan bahwa ransomware adalah yang seperti ini. Gini nih Baraya, ini masalah etik ya, belum masalah profesional, ini masalah etik. Jadi kita gak berharap bahwa pemerintah kita itu kalau melakukan kesalahan bunuh diri kayak di Jepang tuh, kita gak berharap, kita gak selebay itu. Kita juga gak berharap seperti di Korea Selatan, kalau misalkan ketahuan ini mengundurkan diri, kita gak minta itu. Kita cuman minta sedikitnya tunjukkan empati, minta maaf. Apa sih salahnya dengan minta maaf? Itu gak akan menjatuhkan harga diri seseorang, gak akan menjatuhkan kehormatan seseorang. Tapi pejabat-pejabat kita mau korupsi kayak gimana pun, mau penyelewengan dana kayak gimana pun, mau sekarang penyelewengan wewenang, atau kemudian melakukan kesalahan yang fatal sekalipun yang melibatkan data dari jutaan orang di Indonesia, sekali sedikit aja please minta maaf gitu. Enggak, mereka tuh gak minta maaf, gak apa, justru malah menyalah-nyalahkan pihak lain bahwa ini begini begitu gitu. Tolonglah ini apa ya? Ya kalau misalkan kita tidak berharap soal profesionalismenya, setidak-tidaknya kita berharap soal etikanya. Tetapi bahkan soal etika pun tidak gitu. Jadi mereka dihujat, di apa dan sebagainya. Kami gak minta bunuh diri, gak minta apa, jangan melakukan seperti itu. Dan jangan mengira saya memprovokasi itu. Cuman ya please lah minta maaf, karena yang dirugikan itu adalah masyarakat Indonesia. Gimana kalau misalkan data-data itu digunakan untuk hal-hal yang tidak benar, untuk pinjol, untuk judol, atau misalkan untuk diperas apa segala rupa, kan lebih banyak kemungkinan buruknya di situ gitu. Jadi ya saya sampai bingung. Dan
luar biasanya adalah bahwa dengan track record yang seperti itu, yang etikanya bermasalah, kemudian yang profesionalismenya bermasalah, yang SOP-nya dilanggar, yang mengganggu kenyamanan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan sebagainya, dengan itu pun mereka masih maksa bahwa TikToker, YouTuber, penggiat media sosial dan sebagainya itu harus lapor ke mereka biar mereka amankan kontennya mereka. Ini lucu gak sih maksudnya? Ini kan sampai sekarang ya, RUU penyiaran itu mereka coba untuk mengusulkan, menggodok untuk memaksakan bahwa kita RUU penyiaran harus begini dan begitu dan sebagainya. Dalam konteks bahkan mereka profesionalismenya dipertanyakan, etikanya sama sekali tidak ditunjukkan gitu. Tapi mereka meminta agar keamanan cyber, urusan digital, urusan ya yang di internet apa segala rupa serahkan kepada kami. Halo. Ya, tapi ada yang lebih mind blowing lagi ya, seperti yang tadi dijelaskan itu. Yang lebih mind blowing adalah hari ini ketika video ini dibuat, karena para hacker itu akan mengembalikan data kepada masyarakat Indonesia sambil minta maaf lah. Yang minta maafnya bukan Kominfo, yang minta maafnya hacker. Ya, saya nggak tahu sih ini ceritanya, tapi mungkinkah ada sebuah sinetron besar yang disutradari oleh seseorang di belakang sana yang sebenarnya adalah bahwa datanya tidak pernah dikembalikan dan tidak ada hacker yang minta maaf, tapi hacker itu sebenarnya adalah orang dalam juga yang untuk mengurangi kemarahan masyarakat Indonesia mereka menceritakan, ya itu mah dugaan aja, saya juga nggak tahu. Cuman hacker minta maaf karena telah membobol dan mereka bilang nggak usah, ini nggak ada urusannya dengan politik dan nggak akan terlalu termotif uang dan sebagainya. Ini mind blowing, asli sumpah ini mind blowing. Jadi kalau misalkan ada orang yang percaya, ini luar biasa. Ya tapi saya mencoba untuk percaya lah, saya mencoba untuk berpikir bahwa itu memang beneran hackernya dan kemudian dia mau mengembalikan data itu setelah disimpan virus yang lebih besar lagi untuk bisa setelah dikembalikan kemudian kita merasa aman, si virus itu bergerak untuk melacak yang lebih dalam lagi dari data-data yang kita punya. Ya mungkin ya, daripada kita berpikir bahwa itu adalah agen dari siapa gitu. Ya tapi Baraya, kritik ini atau misalkan ujaran ini disampaikan bukan untuk bagaimanapun, tapi ini adalah kritik agar kita memperbaiki diri gitu. Ya kadang-kadang untuk perbaikan kita butuh ditampar, dan kadang-kadang juga karena ini levelnya adalah pemerintah, maka tamparan itu harus berasal dari sekitar 100-200an juta rakyat Indonesia gitu. Agar apa? Agar semuanya menjadi lebih baik. Kita doakan semuanya menjadi lebih baik. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.